Suara saya terdengar? Dengar, Bu. Cek suara saya terdengar. Dengar, Bu. Oke. Jadi saya akan masuk mungkin sedikit materi tentang optimasi. Apa itu optimasi? Kira-kira kalian sering dengar istilah optimasi nggak sih di perancangan? Jadi sering dengar istilah optimasi nggak sih? Di mata kuliah di DE, kayaknya sering deh disebutkan tentang optimasi. Benar nggak sih? Waktu metode perancangan pernah disinggung optimasi nggak? Eh, mana ini? Suara saya nggak ada gitu. Ada, Bu. Ada. Ada, Bu. Berarti kalian yang nggak ada ya? Pernah dengar istilah optimasi nggak? Nah, Ibu. Nah ya, kira-kira apa tuh? Apa yang dimaksud dengan optimasi? Pengoptimalan atas rancangan sebelumnya, Bu. Optimal. Optimasi berarti mengoptimalkan dari rancangan sebelumnya. Apa itu optimal? Nah, ini dah optimasi, optimal, optimum. Kok mata gambarnya belum ada ini ya? Apa sih? Membuat lebih baik gitu ya? Kita anggap dia optimal itu ketika suatu hal itu dianggap lebih baik Nggak dari bisa menyala. salah satu aspek gitu kan ya? Sehingga kita bisa Kok bilang ada dia gambarnya? Namanya. jadi kita bisa bilang Nah, dia lebih gambarnya di mana? optimal. Gambar di mana? Gambar? Di sini. Siapa yang ini ya? Udah itu aja menggambar sendiri sekarang. Gambar mobilnya mau dihapus, gambar mobilnya mau dihapus. Itu udah dihapus, udah dihapus. Oke, ya. Jadi misalnya contohnya mobil nih. Ada yang tahu ini mobil apa ini? Ada yang mau punya mobil ini nggak? Kalau saya sih mau Susah. mobil Maserati ya. Ini mobil yang gambarnya mungkin sudah lama. Sekarang mungkin yang sudah makin terkenal itu mobil listrik Tesla gitu ya. Susah gambar. Terkenal. Dianggap paling oke gitu kan ya. Nah, mobil-mobil sekarang itu bisa kita bilang dia hasil optimasi dari mobil yang sebelumnya. Ya, kenapa? Karena mobil sebelumnya itu sebenarnya seperti ini. Ini adalah Mau dihapus ini. ini adalah mobil penemuan pertama ya. Jadi mobil itu kalau sekarang kita melihat mobil itu keren-keren gitu ya, warna-warni Mau dan dihapus. seterusnya. Mau dihapus. Dihapus. Dan seterusnya gitu ya. Tapi di awal itu yang namanya mobil ya bentuknya kayak gini. Dan katanya sebenarnya dulu penemuan mobil pertama itu kayak kalau zaman kalian masih pada tahu Delman. Mama pakai pengen juga. Oh, Ibu. Nah, Delman tapi si kudanya kita ganti sama mesin gitu ya. Jadi rangkanya tuh masih rangka Delman, kemudian diganti dengan mesinnya ini juga seperti itu kan ya. Rodanya masih roda keras kayak gini, macam apa kayu atau pelat gitu. Kemudian nggak ada tuh yang namanya apa suspensi gitu ya. Nggak ada suspensi lurus aja kayak gerobak akhirnya kan.
Kemudian diganti aja depannya dengan mesin seperti ini. Orang aja di sini ya, barang di belakangnya. Ini adalah penemuan pertama dari mobil. Nah, kenapa sih mobil itu terus berkembang, optimasi terus berkembang? Ini karena dengan adanya perkembangan dari revolusi industri sendiri. Mesin mobil itu sebenarnya dulu ada mobil yang dari uap gitu ya, jadi mana revolusi industri pertama itu mulai dari mesin uap. Ini mungkin juga kalian sudah sering dengar berkaitan revolusi industri 4.0. Kemudian di revolusi industri kedua yang semulanya uap berubah menjadi bermotor bahan bakar listrik dan bensin. Kemudian setelah berjalannya waktu dengan adanya mesin ini semakin banyak juga mesin yang dikembangkan, akhirnya muncullah perkembangan teknik kimia, hayati, dan nuklir. Kemudian di revolusi 4.0 ini mulai hadirnya digital ekonomi, big data, IoT, robotik, sehingga arahnya nanti semua itu kita bekerjanya dengan sistem cloud gitu ya, di mana CNC sekarang sudah mulai, mungkin CNC begitu saja. CNC itu seperti itu saja gitu ya kelihatannya. Tapi ya kita terus optimalkan dengan bisa mengubah dari sisi desain, bisa menambahkan fitur gitu ya, sehingga dianggap dia memiliki nilai yang lebih baik. CNC diakses dengan HP gitu kan ya, jadi setiap prosesnya itu bisa terinformasikan ke setiap HP kalian, bahkan ketika bekerjanya pun parameter kerjanya itu bisa disesuaikan dengan kondisi produk yang diproses sekarang. Ya, mulai ada, kalau dulu istilahnya smart manufacturing, sekarang berkembang jadi intelligent manufacturing. Nah, ini tadi juga mobil yang tadi ya, Andong gitu ya, delman berubah, kudanya dihilangkan gitu ya, kemudian diganti jadi mesin, dikembangkan terus. Jadi memang dari sisi desain mobil ya mobil gitu ya. Apa sih yang berubah? Ya mekanismenya masih seperti itu, mobil rodanya 4 gitu ya, ada sistem kendali orang dan seterusnya. Tapi dia terus berubah seiring berjalannya waktu. Apa sih yang dikembangkan? Ya kalau misalnya dioptimasikannya dari sisi desain sehingga nanti lebih lebih nyaman gitu kan ya untuk penumpangnya. Kalau kalian mungkin pernah naik delman itu gimana sih? Guncangannya kan keras gitu ya. Kalau naik mobil sekarang kayak gimana ya, guncangannya nggak kerasa. Kemudian mobil yang tadi semula terbuka gitu ya, dikembangkan mulai ada roofnya gitu ya, ada atapnya, kemudian lebih ditutup lagi, kemudian untuk keamanan mulai dibuatlah pintu gitu kan, hingga sekarang lebih tertutup gitu. Mau dihapus. Nah, begitu juga dengan pesawat. Mau dihapus. Pesawat ya dikembangkannya pesawat ya seperti itu saja gitu kan ya. Yang namanya pesawat ya begitu, pesawat terbang, nggak ada pesawat yang dikembangkan bentuknya menjadi bulat, kotak gitu ya. Pesawat bentuknya yang mirip-mirip aja seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kalian pernah dengar perusahaan pesawat, apa sih yang dilakukan ketika mereka membuat pesawat? Ya dia melakukan optimasi. Sebenarnya lebih banyak kasus-kasus optimasi sebenarnya kalau di industri pesawat. Ya, kalau mobil kan kita masih ada jenis mobil ya, dibikin bentuknya berbeda-beda. Tapi kalau pesawat ya begitu aja ya bentuknya. Dioptimasi pesawat tuh. Kenapa sih dioptimasi? Mungkin sudah Mau dihapus. pernah saya bilang juga gitu ya. Kalau pesawat kan harapannya kita kembangkan menjadi semakin lama semakin ringan ya. Pesawat yang terkenal di dunia itu kan apa, Airbus sama Boeing ya, perusahaannya Airbus sama Boeing. Nah, saling bersaing, di mana pesawat itu kan kalau dilihat komponennya banyak.
Nah, mulai dari kursinya, Mau warna rangkanya, engine-nya gitu ya, rodanya, sampai ke roda pun yang sekecil ini dioptimasi benar. Kemudian semua sistem-sistem lainnya, sehingga harapannya apa? Dia menjadi lebih ringan, lebih light gitu ya, lebih ringan untuk mengurangi biaya untuk bahan bakar. Kemudian jangan lupa tentunya dalam mengoptimasi kita tidak bisa hanya sekedar memberikan nilai tambah, tapi secara fungsinya pun perlu diperhatikan. Jangan sampai kita nanti menganalisis pesawat, ya pesawatnya patah begini, udah ada di langit gitu ya, patah kan akhirnya resiko keselamatannya sangat tinggi. Jarang kan pesawat yang misalnya kecelakaan itu penumpangnya ketika kecelakaan itu orangnya selamat. Itu kan sangat jarang terjadi. Jadi apa yang dilakukan optimasi? Jadi dia membuat dia lebih lower, lebih rendah weight-nya secara desainnya. Ya, di pesawat yang ada mungkin bentuknya masih seperti itu saja, tapi bagaimana kita bisa membuat dia menjadi lebih ringan? Apakah dari sisi desain memungkinkan gitu ya? Apa sih yang perlu dirubah? Misalnya rangkanya kita rubah menjadi lebih compact gitu ya. Tidak perlu banyak ada rangka sehingga nanti bisa lebih ringan. Nah, kemudian seterusnya sampai nanti bahkan ke mungkin kita perlu mengecilkan dari diameter fan-nya. Tahu fan-nya ya, yaitu yang ada di sampingnya ini. Engine-nya itu sendiri. Jadi apakah memungkinkan nggak sih kalau ini menjadi lebih kecil? Karena kan dia menjadi berat juga kan, masanya dia dari besi dikaitkan, di-attach ke pesawat. Dan dia harus ikut terangkat dengan pesawatnya. itu tidak ada. Itu tidak ada. Itu tidak ada. Dan hijaunya tidak ada. Ini jadi beberapa hal yang dilakukan dalam mengoptimasi. Jadi kata-katanya kalau bahasa Inggris kan ada RR gini berarti lebih ringan, lebih berat, lebih murah, lebih mahal. Jadi dia memiliki satu keunggulan ya dibandingkan desain sebelumnya. Itu kunci dari optimasi. Nah, kenapa sih optimasi ini perlu kita pelajari? Jadi kalau kalian sudah pernah belajar tentang metodologi perancangan dari versi Ibrahim Zaid, ya, apakah dikenalkan nggak sih Ibrahim Zaid di metode perancangan IDE? Kita biasanya lebih banyak di PDI 22 ya, 2222. Kalau ini versi Ibrahim Zaid ini sisi perancangan itu metodologi perancangan tidak hanya dilihat dari unit desainnya saja, tapi sudah ke manufacturingnya juga. Jadi bagaimana produk itu bisa dibuat. Nah, untuk proses perancangan ini fokusnya ada di atas, dan kalau kita perhatikan dari versi Ibrahim Z ini optimasi sangat jelas ada dalam proses analisis dalam sebuah rancangan. Jadi ketika kita merancang kan biasanya larinya dari kebutuhan, kemudian masuk ke spesifikasi. Ini kan kebutuhan itu biasanya bahasa konsumen ya. Konsumennya butuh apa, kemudian nanti diterjemahkan oleh bahasa seorang perancang. Makanya kalau kita merancang, ada seorang konsumen mau bikin sebuah kendaraan, ya saya mau bikin sebuah kendaraan. Kemudian seorang perancang harus bisa mendefinisikan kebutuhannya tadi berkaitan dengan kendaraan.
Perancangnya harus bisa memastikan yang dibutuhkan itu kendaraan untuk berapa orang gitu ya. Apakah untuk orang, untuk barang, untuk apa? Nah, ini kan yang akan menjadi acuan dalam proses perancangan. Ketika kita merancang untuk orang sama untuk barang, pasti sisi desainnya juga akan berbeda. Kalau untuk orang pasti kenyamanannya nanti yang akan diutamakan, gitu kan ya. Tapi kalau untuk barang, mungkin tidak bicara kenyamanan ya, kapasitasnya berapa yang bisa diangkut. Ini kan nanti dari sisi spesifikasinya berubah. Ya, dari kebutuhan tadi, bahasa konsumen, kita terjemahkan menjadi bahasa perancangan. Kemudian sebelum kita merancang, ada yang namanya studi kelayakan atau studi literatur gitu ya. Mungkin nggak sih ini untuk dikaji, untuk dibuat, ada nggak sih jurnalnya, kalau nanti kalian TA, biasanya kita perlu melakukan studi literatur, mungkin nggak sih ini dilakukan, ada nggak sih patennya dan seterusnya. Barulah kita masuk ke konsepnya. Ya, konsep kira-kira nanti transportasinya, mekanismenya kayak gimana konsepnya. Baru dibuat modelnya gitu ya, diwujudkan modelnya seperti apa, baru ke proses perancangan. Ya. Dan kemudian untuk memastikan dia bisa berfungsi, aman, dan seterusnya, nanti kita masuk ke proses analisis. Jadi di sini sudah mulai ke analisis. Ada yang disebut dengan analisis perancangan optimasi. Jadi walaupun misalnya produknya itu baru gitu ya, belum ada produk sebelumnya, kemudian kita buat, nah bisa aja kita melakukan proses optimasi. Jadi dari tadi kita sudah ada di proses ini kan sudah ada rancangan awal gitu ya, rancangan awal sendiri ini kita bisa optimasi, sehingga hasil dari optimasi ini nanti diharapkan memiliki rancangan yang dianggap lebih baik gitu ya. Yang dianggap lebih baik dibandingkan rancangan sebelumnya. Bisa dari sisi biaya, bisa dari sisi masa dan seterusnya. Nah, itu jadi kunci dari optimasi. Sehingga yang dinamakan optimasi sendiri kalau kita perhatikan pasti sebelumnya sudah ada rancangan gitu ya. Rancangan, mau rancangannya sudah dalam bentuk wujud produk yang sudah existing atau dalam proses kita merancang itu sendiri, sehingga kita bisa memastikan bahwa produk kita ini lebih baik ya dibandingkan sebelumnya. Kan nggak ada katanya kalau ngerancang itu nggak ada produk yang memang betul-betul sempurna ya. Artinya sampai sekarang produk mobil masih terus aja dikembangkan ya, muncul mobil udah keren, udah bagus, sekarang nanti pakai autopilot gitu ya, jadi nggak usah ada nyetir lagi dan seterusnya. Nah, jadi terus dikembangkan optimasi ini sehingga apa terus berkembang karena dia akan menyesuaikan dengan kebutuhan itu sendiri yang di awal ini. Ya. Nah, tentunya dari optimasi tadi, ketika kita bisa, oh ternyata kita bisa bikin lebih ringan sih. Nah, jangan lupa dievaluasi. Ketika dia lebih ringan, jangan sampai dia mungkin patah, rusak, dan seterusnya. Yang akhirnya dari sisi kebutuhannya tidak terpenuhi. Airnya tidak ada. Nah, ini proses. Airnya tidak ada. Ini prosesnya ya sama seperti biasanya, ada needs-nya, ada sistem spesifikasi, desain awal, detail desain, kemudian prototype, lalu di testing. Ini proses desain sepenuhnya. Kemudian ada yang disebut dengan engineering design dan juga engineering analisis. Ini perbedaannya. Kalau bicara tentang engineering design versus engineering analisis apa? Kalau analisis ya dia lebih khusus ke analisisnya ya, kekuatannya gitu ya. Kalau engineering design berarti kerancangannya yang kita rekayasa. Engineering analisis itu tidak berarti kita merubah sisi desainnya. Kita hanya mengamati apakah produk itu failure atau tidak.
gitu ya. Tapi kalau engineering design itu kita merekayasa desainnya agar keseluruhan spesifikasi atau tuntutannya terpenuhi. Itu suka warna apa, Ma? Hijau. Nah, ini kemudian untuk optimasi desain juga ada kita bandingkan. Jadi dari sisi desain, ya ini ada desain konvensional, jadi desain tanpa ada optimasi, dan juga ada desain dengan optimasi. Bedanya di mana? Di awal, ya. Kalau misalnya konvensional tidak melakukan optimasi, ya kita hanya fokus ke dalam mengumpulkan data. Tapi kalau dalam mengoptimasi, nanti kita ada yang mengenal namanya desain variabel. Nah, variabel itu kan berarti bisa kita ubah-ubah ya. Jadi dari sisi desain, itu variabel mana yang bisa kita ubah-ubah. Ya. Kemudian ada cost function to be minimized. Jadi ini sebenarnya bisa cost, ya, bisa weight, dan seterusnya. Jadi intinya kita nanti akan ada fungsi yang akan diminimalisasi atau dimaksimalkan. Jadi nanti akan ada mengenal yang namanya desain variabel, kemudian ada fungsi, ya, fungsi objektif, dan juga batasan. Sama seperti pemodelan elemen hingga, kita pun ketika mengoptimasi ada batasannya. Ya. Nah, nanti setelah teridentifikasi ini, barulah kita mulai kumpulkan data. Jadi ketika melakukan optimasi, ini kita harus ada tujuan yang jelas dulu, fungsinya yang mana yang akan kita ubah. Barulah kita bisa melakukan optimasi, ya. Jadi sisanya sebenarnya sama, gitu ya. Nah, cuman nanti kalau misalnya konvensional, kita fokusnya ke performance-nya saja, ya, ke pemenuhan terhadap spesifikasinya saja. Tapi kalau misalnya ke optimasi, nanti kita selain memenuhi performance-nya itu dari batasannya, tapi juga kita melakukan optimasi. Ya. Jadi merubah desain berdasarkan optimasi. Kalau konvensional, ya berdasarkan experience saja, kita tidak hitung gitu ya, tidak hitung seperti apa seharusnya. Ini contohnya, ya, yang tadi saya bilang kalau perusahaan pesawat itu sering lebih banyak pekerjaannya, kalau rekayasa engineer-nya itu ke optimasi. Ya, ini ada contohnya aircraft comparison. Jadi kita membandingkan dua buah pesawat, ada yang atas dan yang bawah. Yang satu Boeing, yang satu Airbus. Ya, dia digambarkannya dalam skala yang sama. Jadi kalau ini di atas diperkecil 1:100, yang bawah juga 1:100 ya. Jadi skalanya sama, sehingga terlihat jelas bahwa pesawat yang atas ini itu lebih besar dibandingkan pesawat yang kecil, ya, pesawat yang kecil. Nah, tapi kalau kita bisa lihat lebih dalam, ya, jumlah penumpang yang bisa diangkut dari kedua pesawat ini sama-sama perkiraannya di 480 penumpang. Ya. Jadi dengan pesawat yang ukurannya berbeda, ternyata jumlah penumpangnya itu sama. Ya. Oh, Mama nggak ada putihnya ya. Sehingga kalau saya bayangkan dari sisi perancangan atau dari sisi desain, yang atas kalau saya mau buat, itu pasti materialnya akan lebih banyak dibandingkan yang bawah. Sehingga cost untuk materialnya pun yang atas itu pasti lebih besar Karena dari apa? dibandingkan yang bawah. Ya. Bagaimana itu bisa terjadi? Gimana itu, Ma? Karena di sini yang Boeing ini, ya, dia melakukan dari sisi desainnya perubahan Boeing blended wing body concept. Jadi dia dari sisi sayapnya dia melakukan perubahan sisi desainnya. Jadi walaupun dia lebih kecil, dia memiliki kapasitas yang sama gitu ya, mampu angkatnya juga sama.
Jadi lebih ringan. Dede diam dulu, Dede. Nah, sehingga ini bisa dilihat dari sisi operator empty weight, jadi beratnya sendiri, ya, yang Boeing itu lebih ringan, kurang lebih 19% dibanding yang Airbus, ya. Nah, dari sisi angkatnya juga sama, jadi ya berapa yang bisa diangkat dengan maksimum beratnya, ya lebih ringan. Kemudian total sea level dan ini ya paling terlihat full burn per seat. Jadi kebutuhan bahan bakar ya per satu kursinya, kan kursinya sama gitu ya. Jadi dia menghitung dengan kapasitas yang sama, kemudian kalau dibandingkan per orangnya itu berapa jumlah kebutuhan bahan bakarnya. Yang Boeing itu lebih rendah sebesar 32%. Jadi kalau misalnya dibikin sebuah maskapai penerbangan, dia punya profit yang lebih besar atau margin yang lebih besar dari sisi bahan bakar sebesar 32%. Gitu ya. So, jadi kalau misalnya sekarang kita kembali ke perancangan. Sebentar ya. Ih, ini kan mama lagi kerja. Ya, jadi ya, jadi kalau kita misalnya dari materi ini, kira-kira menurut kalian desain mana sih yang lebih baik? Ya. Pesawat yang atas atau yang bawah? Kira-kira yang mana nih? Kayaknya kalau udah di-compare gini kan, mungkin kita lebih bilang yang bawah lebih bagus gitu ya dibandingkan yang atas. Apa lebih kecil, biayanya lebih, materialnya lebih murah, kemudian kalau mau dibikin bisnis, maskapai, ya marginnya bisa lebih besar, gitu ya. Inilah bedanya optimasi desain dengan konvensional dan optimasi desain, ya. Jadi kita bisa memberikan hasil rancangan yang lebih baik. Nah, optimasi ini ya karena sekarang lebih banyak berkembang itu memang produk optimasi karena inovasi sekarang mungkin lebih sulit dibandingkan masa dulu gitu ya. Bukannya tidak mungkin, tapi mungkin lebih sulit dibandingkan yang dulu karena invention itu sudah banyak ditemukan di belakang gitu ya. Sehingga kita akan larinya ke inovasi. Penemuan-penemuan di belakang. Di mana penemuan itu kita inovasikan, pendekatannya kita bisa lakukan dengan sisi optimasi desain ini ya. Nah, yang akan kita lakukan adalah mengoptimasi dalam sisi desainnya. Jadi bagaimana mengoptimasi dengan mengubah rancangannya. Nah, ini juga untuk optimasi biasanya bisa jadi satu buah topik TA ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian bingung nih untuk TA cari apa, kalau kalian ada kepikiran untuk melakukan optimasi suatu produk, suatu alat, dan seterusnya, ini sebenarnya bisa dilakukan. Memang kalau TA nanti fokusnya adalah datanya seperti apa. Untuk mengoptimasi kalian kira-kira datanya bisa disupport atau enggak. Ya. Kalau TA kan seperti itu karena kita memang harus mengambil dari permasalahan yang nyata, bagaimana menyelesaikannya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ya, itu masih teorinya saja. Nah. Ini tadi berkaitan dengan proses, jadi optimasi itu ada di dalam proses desain seharusnya ya. Jadi memang untuk memastikan rancangan kita itu ya sudah dianggap paling baik menurut kita, gitu ya. Pada saat itu memang dianggap sudah lebih baik dibandingkan yang ada.
Nah, tadi berkaitan dengan optimasi, apa itu optimasi? Kalau kita cari dari kamus bahasa Inggris, ada yang disebut dengan optimal gitu ya. Mengoptimasi kan tadi katanya membuat sesuatu itu menjadi lebih optimal, melakukan kegiatan untuk melakukan memberikan nilai tambah dan lain-lain sehingga produknya atau bendanya menjadi lebih optimal. Apa itu optimal ya? Ternyata di sini dianggapnya terbaik gitu ya, tertinggi, paling menguntungkan. Makanya kalau tadi secara teori pakai bahasa Inggris, dia ada apa ya? Istilahnya apa sih bahasa Inggris kalau ada IR itu? Saya lupa namanya. Kalau terbaik kan misalnya the most apa gitu ya. Terus kalau misalnya ada yang lebih baik bahasa Inggris itu pakai IR gitu belakangnya. Jadi, sehingga dianggap lebih baik ya, lebih baik, lebih tinggi. Tertinggi enggak, buat saya sih enggak ya, mungkin karena tadi kita kalau bicara desain, apa yang kita anggap sekarang paling baik biasanya nanti akan ada perbaharuan lagi seterusnya sesuai dengan kebutuhan. Karena kebutuhan kita itu seiring waktu kan terus berubah gitu ya. Jadi nggak bisa dibilang terbaik menurut saya. Nah, jadi kalau mengoptimasi atau optimasi itu menjadikan desain kita itu yang dianggap lebih baik atau lebih tinggi atau paling baik ya dalam waktu itu ya saat itu. Dia optimasi, mengoptimalkan intinya seperti itu. Nah, optimasi sendiri ada beberapa referensi yang mencantumkan bahwa optimasi adalah suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal atau optimasi nilai efektif yang dapat dicapai. Jadi kalau nanti mendesain mungkin bikin poros berapa sih diameter yang paling optimal ya untuk mentransfer torsi sebesar berapa? 10 HP misalnya ya, dari 10 HP motor 10 HP seperti apa ya. Jadi itu juga sudah termasuk ke optimasi. Jadi bisa diartikan mengoptimalkan sesuatu hal yang sudah ada. Jadi kenapa kita bisa bilang dia paling baik atau lebih baik? Karena ada pembandingnya. Pembandingnya apa? Ya bisa jadi rancangan yang sudah ada atau produk yang sudah ada. Ya, sehingga rancangan itu dianggap menjadi sesuatu yang lebih optimal. Nah, optimasi juga sebenarnya dalam matematika ada, ya. Jadi optimasi itu adalah salah satu disiplin ilmu dalam matematika. Jadi ternyata optimasi itu ada di matematika. Saya nggak tahu apakah di DC ini matematikanya ada kasus optimasi atau tidak, gitu ya. Harusnya ada optimasi itu adalah matematika, dimana kalau di matematika sendiri itu dianggapnya untuk mencari nilai yang minimum atau maksimum secara sistematis dari suatu fungsi, peluang maupun pencarian nilai lainnya dalam berbagai kasus. Jadi misalnya kalau nggak salah di kelas ini nggak tahu ya, saya udah pernah contohin nggak, ada sebuah perusahaan yang dia membuat dua buah produk, misalnya produk A dan produk B. Produk A dan produk B ini punya biaya persatuan yang berbeda. Misalnya A-nya 1.000, B-nya 2.000. Nah, secara biaya seperti itu. Kemudian dari harga jual pun berbeda. Sehingga kalau perusahaan itu mau mengoptimalkan keuntungannya, kira-kira berapa dia harus menghasilkan produk A dan berapa harus menghasilkan produk B. Jadi ada targetnya, ya, nilai yang ingin dicapai, ya, mau diminimumkan atau dimaksimumkan. Ya. Dari mana dia bisa mendapatkan nilai maksimum dan minimum? Nah, kasus itu perlu kita nyatakan dalam sebuah fungsi dulu seperti apa. Fungsi kan matematika ada fungsi linear gitu ya, ada fungsi kuadratik, ada fungsi eksponensial dan seterusnya. Ya, itu yang maksudnya fungsi. Jadi kasus tersebut itu bisa kita nyatakan secara matematika, ya, kemudian nanti kita cari dari fungsi tersebut
berapa nilai maksimumnya dan berapa nilai minimumnya. Itu kalau di matematika. Nah, di desain pun sama. Jadi kasus-kasus yang ada dalam desain itu bisa kita lakukan secara numerik. Karena optimasi sendiri kan merupakan bagian dari matematika. Ya, kayak tadi saya punya mobil, saya atau pesawat, saya ingin buat dia menjadi lebih ringan. Oke, secara desain mungkin kita ubah desainnya seperti apa. Tapi dengan misalnya desain yang sama, bagaimana dia bisa menjadi lebih ringan. Jadi dia diminimalkan, jadi lebih ringan. Berarti saya meminimalkan masanya. Meminimalkan masanya seperti apa. Jadi nanti kita bisa lakukan, modelkan secara matematis, numerik gitu ya. Yang kemudian kita optimasi. Jadi optimasi numerik itu merupakan suatu alat bantu tools yang diperlukan untuk menciptakan desain produk yang optimal. Ini perbedaan analisis dan desain ya. Kalau analisis tadi sudah disampaikan fokus terhadap fenomenanya. Kalau desain, ya analisis bisa bagian dari desainnya sendiri. Kemudian kita perbaiki dari sisi desainnya. Ya, jadi analisis merupakan suatu proses menentukan respon. Kalau kekuatan bahan, kita bicaranya adalah analisis. CAE, kita bicaranya analisis. Itu kita mau menentukan responnya seperti apa terhadap lingkungannya. Ya, kalau sekalian menghitung kekuatannya berapa, kemudian defleksinya berapa, mau manual maupun pakai CAE, itu masuknya adalah ke analisis. Ya, kalau desain berarti kita definisikan sistem tersebut. Jadi setelah dia menerima respon tertentu, kondisinya seperti apa, maka kita definisikan bendanya mau bentuknya seperti apa, dimensinya seperti apa. Ya, di mana analisis merupakan bagian permasalahan dari proses desain. Nah, seperti yang tadi disampaikan di slide sebelumnya, ketika kita bicara optimasi, ya, nanti akan ada yang namanya desain variabel, ada yang namanya sebuah fungsi, ada yang namanya sebuah constraint. Jadi nanti dalam proses optimasi, ya, jadi ketika kita melakukan optimasi, sebenarnya kita melakukan proses mencari atau menemukan maksimum atau minimum beberapa parameter desain dari sebuah fungsi objektif. Ya, dengan mempertimbangkan beberapa keterbatasan fungsi kendala. Jadi misalnya tadi pesawat, ya, kita mau membuat lebih ringan. Kalau namanya lebih ringan, berarti saya mau meminimumkan masanya. Ya, ringan kan berkaitan dengan massa ya. Masanya harus diapakan nih? Masanya apakah harus dibuat paling maksimum atau minimum? Kalau mau ringan berarti kita bikin dia minimum. Ya. Kalau misalnya bicaranya saya mau bikin pesawat, saya mau keuntungan yang saya peroleh semakin besar. Keuntungan yang saya peroleh itu semakin besar. Jadi nanti saya punya apa ya? Yang namanya keuntungan kan adalah selisih antara produk jual dengan biaya produksi, gitu ya, di mana nilainya harus saya maksimumkan. Jadi bagaimana nanti kita menerjemahkan tujuan dari desainnya mau diapakan itu ke dalam maksimum atau minimum. Ya, mau diminimumkan atau dimaksimumkan dari sebuah fungsi objektif. Ya, tadi kayak massa berarti masanya yang menjadi fungsi objektif. Ya, masanya kan kita bisa definisikan massa itu adalah volume gitu kan ya dikali massa jenis. Volume dikalikan massa jenis itu adalah sebuah fungsi kan. Volume kalau misalnya dia bentuknya silinder itu adalah alas kali tinggi atau VR kuadrat dikali H. Nah, berarti nanti kalau kita bicaranya massa, fungsi objektif misalnya massa gitu, misalkan sama dengan volume dikali massa jenis. Nah, kalau misalnya volumenya silinder,
maka Pi-nya sendiri adalah Pi R kuadrat dikalikan Rho, ya, dikali H. Gitu. Ini adalah massa. Nah, ini adalah yang menjadi sebuah fungsi objektif. Fungsi. Nah, matematika kan kalian mengenal yang namanya fungsi gitu ya. Ini fungsi massa terhadap radius dan tingginya. Nah, jadi inilah massanya yang akan kita cari nilainya sedemikian rupa sehingga nanti massanya kalau tadi lebih ringan ingin saya bikin minimum. Kira-kira berapa R-nya, berapa H-nya. Dari sisi kekuatan dia masih aman, tapi massanya dia lebih ringan. Dengan mempertimbangkan fungsi kendala. Tadi fungsi kendalanya batasannya apa? Kalau bicara desain, biasanya kekuatan gitu ya. Kekuatan. Sehingga nanti misalnya, oh silindernya dia mengalami beban bengkok. Sigma, jangan deh yang gampang aja. Atau beban tarik, sigma sama dengan F per A. Nah, gitu ya. Dimana A-nya sendiri sama dengan PR kuadrat. Nah, ya ininya menjadi batasan. Oh, bahwa si R-nya ini harus aman terhadap tegangan izinnya. Gitu ya, berapa. Itu yang dimaksud dengan fungsi kendala. Jadi fungsinya ini kan sebenarnya kayak persamaannya gitu ya. Persamaan yang mau diminimalkan dan maksimalkannya apa. Dan lupa adanya batasannya. Ya. Jadi dia terhadap fungsi kendala atau constraint. Ya. Nah, karena sebenarnya tadi contoh kasusnya kita bisa nyatakan dalam bentuk matematis, makanya optimasi pun bisa kita lakukan secara numerik sebenarnya. Jadi nanti untuk mendapatkan berapa R dan H yang memberikan massa paling minimum, itu bisa kita lakukan secara numerik. Ya, kita modelkan matematis. Nah, ini tujuannya sehingga seorang perancang tadi dia mendapatkan yang dianggap terbaik ya, the best possible system. Jadi rancangan yang paling memungkinkan dan dianggap paling baik. Jadi nanti ada input, ada output, contoh dari optimasi. Jadi bagaimana dari input itu kita bisa menghasilkan output yang dianggap lebih baik ya, dengan cara memaksimalkan atau meminimalkan suatu fungsi objektif dengan adanya sebuah batasan limit. Ini contohnya kalau misalnya dari sisi desain ada sebuah jembatan, bagaimana rancangannya, kita punya rancangan sebuah jembatan, kemudian nanti dioptimasi gitu ya. Nah, kemudian nanti kuncinya akan ada maximize load bearing-nya. Ya, jadi paling kuat menahan gitu ya. Kalau di pesawat mungkin bagaimana kita punya desain sayap pesawat gitu ya, kemudian dioptimasi sehingga hasilnya dia menjadi lebih ringan. Atau kalau main game gitu ya, kalian bikin timnya gitu, strategi game, kemudian dioptimasi seperti apa sehingga nanti kekuatan dari tentaranya dianggap paling tinggi gitu ya. Di mechanical juga sama. Ya, jadi optimasi ini sebenarnya tidak terbatas dari perancangan saja ya. Dari apapun itu, bisa di sisi chemical, bisa di gaming, bisa di desain dan seterusnya. Ya, ini tadi masuknya ke ada optimasi, ada metodenya ya. Jadi bagaimana mengoptimasi itu ada dua metode. Ada yang indirect, tidak langsung, ada yang direct. Ya. Kemudian ada yang constraint problem, ada yang unconstrained. Jadi ada yang dengan batasan, ada yang dengan tidak
dengan batasan. Ya, kalau mau banyak belajar tentang optimasi perancangan, ini sebenarnya saya belajarnya sendiri banyaknya di S2 ya, untuk S2. Dan saya nggak ngerti sebenarnya, nggak terlalu ngerti. Karena memang sudah ke numerik sekali, apalagi kalau S2-nya ke universitas gitu ya, udah bukan vokasi S2-nya, yang banyaknya lebih ke teoritisnya seperti apa gitu ya. Nah, mungkin dari tahapannya seperti apa sih? Nah, ini kalau di atas ada yang disebut dengan tahapan desain, yang tadi maksudnya adalah metode perancangan gitu ya. Sementara kalau di optimasi sendiri bagaimana tahapannya? Jadi kalau desain kita munculnya dari kebutuhan gitu ya. Kalau dari optimasi kita mulainya dari menyatakan permasalahannya atau proyeknya. Jadi mau diapakan, mau dioptimasinya seperti apa ini bendanya, kemungkinannya. Apakah bisa nggak dibikin lebih ringan, bisa nggak dibikin lebih murah, targetnya kita apa, ya, untuk menghasilkan rancangan yang dianggap lebih baik. Kemudian masuk ke pengumpulan data, ya. Kemudian identifikasi desain variabel, ya, variabel mana dari sisi desain yang bisa dirubah-rubah. Apakah materialnya bisa dirubah-rubah? Ya. Dari sisi ukuran, apakah tadi tingginya yang bisa dirubah atau diameternya yang bisa dirubah? Karena mungkin dari sisi tinggi, bendanya berpasangan dengan benda lain. Oh, berarti tingginya nggak bisa kita mainkan. Hanya diameternya saja. Misal, gitu ya. Kemudian identifikasi kriteria yang akan dioptimasi. Jadi nanti untuk fungsi objektifnya seperti apa, baru nyatakan batasannya seperti apa, barulah nanti masuk ke proses optimasinya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, dan sebenarnya 6. Ya. Dengan baru menyatakan variabelnya, fungsi objektifnya, batasannya, barulah nanti masuk ke proses optimasi untuk mendapatkan desain variabel yang memberikan atau yang menyelesaikan problem statement-nya seperti apa. Nah, ini desain variabel, jadi yang bisa diubah-ubah ya, namanya variabel, dia memungkinkan memiliki, bisa diganti-ganti ya. Biasanya dinyatakannya dengan X, kemudian contohnya apa? Dimensi, ya, bentuk, material, topologi, numerikalnya seperti apa, kontinu kah, discrete, dan seterusnya. Dan bisa jadi unik, ya, bisa jadi independen. Oh sorry, khusus untuk desain variabel dia harus independen. Jadi nilainya tidak bergantung dengan variabel lain, gitu ya, parameter lain. Jadi kalau radius ya radius, nggak dihubungkan. Saya radius sama dengan setengah tinggi dibagi sekian sekian sekian. Sebisa mungkin independen. Jika memungkinkan, ya. Tapi kalau misalnya ternyata dia harus dependen, kayak tadi R-nya harus sekian dari H, itu mungkin saja. Nah, ini objektif, yaitu yang kuncinya objektif itu mau dimaksimumkan atau diminimalkan. Jadi kalau misalnya kita punya fungsi, itu ya, ini terhadap sumbu X, ini terhadap sumbu Y, kita punya kurva, seperti itu misalnya ya. Di mana ini adalah fungsi Y terhadap X gitu kan. Nah, di manakah nilai yang akan memberikan dia nilai paling tinggi atau paling rendah. Jadi kurva ini ya kalau paling tinggi ada di sini gitu ya. Minimal kan ya bisa misalnya ke bawah berapa. Itu kalau kita melihat fungsinya. Tapi ada juga batasannya. Nah, dibatasi enggak? Oh ternyata untuk Y-nya sendiri enggak boleh lebih dari sekian. Ini batas Y-nya. X-nya nggak boleh lebih dari sekian. Ini batas X-nya. Gitu ya. Sama di sini, sama di sini. Di manakah berarti nilai yang optimum? Oh,
Kalau kita mencarinya maksimum berarti di sini. Disinilah di mana X dan Y akan memberikan nilai Y, X memberikan nilai Y paling besar. Dengan adanya batasan, jadi yang tadi fungsi kan, kalau kita bicaranya fungsi, ya garis ini aja, maksimum dan minimumnya di mana. Tapi ketika ada batasan, nilainya kita batasi dari X dan Y-nya harusnya berapa. Contohnya, bisa dari tegangannya, gitu kan ya. Dia kan harus tetap aman, jadi tegangannya berapa, atau displacement-nya, atau bucklingnya, dan seterusnya. Bisa juga dari sisi energi, dan massanya berapa. Jadi nanti kalau bicaranya optimasi desain, kita formulasikan permasalahan dari desain tersebut ke dalam bentuk matematis. Jadi kita formulasikan. Jadi apa yang disebut dengan variabel, desain variabel. Desain variabel lah yang nanti akan mengubah-ubah nilai fungsi objektif dan mengubah-ubah nilai constraint. Jadi nanti berarti X-nya gitu ya, fungsi X-nya. X-nya itu akan kita cari sehingga akan memberikan F yang paling besar, maksimum, atau F yang paling minimum, sesuai dengan problemnya seperti apa. Subjek tuh batasannya. Nah, ini yang disebut dengan constraint, dinyatakan juga dengan X, bisa equal, bisa diantara, bisa lebih dari, bisa kurang dari. Ya. Jadi di sini itu ada inequality, nah, bisa lebih dari, kurang dari, diantara, atau equality constraint. Sama dengan berapa. Kemudian ini adalah tadi gambarannya seperti apa. Ini kan tahapannya 5 gitu ya. Ada contohnya. Jadi perumusannya, jadi kita biasanya deskripsi masalahnya apa. Kalau di sini ada sebuah kaleng ingin kita desain sehingga mampu menahan cairan 400 ml. Ya, produknya sudah tertentu ya. Jadi saya misalnya perusahaan apa minuman yang terkenal apa sih minuman sekarang buat anak-anak, buat anak muda lah, jangan anak-anak. Kopi gitu ya, bikin kopi yang mau dibikin dalam bentuk kaleng. Bikinnya 400 mili. Kenapa 400 mili? Ya dari sisi kapasitas mesin dan lain-lain. 400 mili lah yang dianggap ideal misalnya gitu. Kemudian kita produksi massal karena kopinya ini ingin saya komersialkan gitu ya, nggak cuma di kafe, mau saya komersialkan. Nah, diharapkan diperoleh desain can yang murah biaya pembuatannya. Kenapa murah? Ya kan yang namanya jual pengen punya keuntungan lebih besar atau modalnya sekecil mungkin gitu ya. Untuk tujuan pembuatan, penanganan estetika dan pengiriman, diameter can dibatasi maksimal 8 mm dan 3 mm. Tinggi can dibatasi 8 mm dan maksimal 18 mm. Di data ini dari mana? Ya harusnya perancang yang menentukan. Ya. Bagaimana sih bisa menyatakan bahwa dia harus 400 mm? Tentunya ada alasannya. Jadi nanti kalau kalian TA-nya juga ke arah optimasi, ya harus bisa menjelaskan pernyataannya ini dengan jelas. Jadi kalian kumpulkan data, sebenarnya saya mau ngerancang apa sih, mau mengoptimasi apa. Semuanya dikumpulkan, informasinya dikumpulkan, dan seterusnya. Barulah dari pernyataan proyek ini, kita lakukan pengumpulan data. Oh, tadi ada tentang volume. Volume itu apa? Luas dari permukaannya seperti apa? Datanya seperti apa? Dinyatakan dalam bentuk matematika. Ya, kumpulkan data informasinya seperti apa. Kemudian tentukan variabel desainnya. Oh, yang bisa diatur adalah D dan H-nya. Ya, ternyata D-nya bisa diatur, H-nya juga bisa diatur. Kemudian yang mau diminimumkan untuk pembuatannya biar lebih murah.
Maka untuk pembuatan minimum didekatinya adalah kebutuhan materialnya, yaitu luasnya. Jadi bisa saja dalam permasalahan yang ada tidak secara jelas dinyatakan bahwa materialnya itu harus minimum, tapi kalian harus bisa menerjemahkan kira-kira dari permasalahan yang ada, kita harus kaitkannya kemana. Nah, minimum surface skin. Jadi fungsinya itu adalah surface-nya, di mana kita akan cari D kuadrat, ini D-nya dan H-nya, sehingga nanti volumenya tetap 40 mililiter gitu ya. Kemudian diameternya masih ada di dalam batasan nilai ini. Ini nilai D-nya berapa? Ya. Kendalanya tadi, volumenya dibatasi harus sekian, diameternya harus sekian, tingginya harus sekian. Barulah dilakukan optimasi. Jadi sebelum kita bicara tentang bagaimana mendapatkan nilai D dan H yang paling optimum, kita tentunya harus bisa menerjemahkan problemnya dulu. Kita harus bisa mengumpulkan data berkaitan problemnya seperti apa yang sebenarnya mau kita lakukan, apa yang kita butuhkan dan seterusnya. Terus kan barulah nanti setelah langkah 5 selesai, kita cari nilai D dan H ini. Ya. Ini contoh lain, kalau ini pipa yang ditekan gitu ya, sehingga nanti nggak mau buckling. Sama, kumpulkan data, identifikasi variabel, identifikasi kendala, identifikasi kriteria yang dioptimalkan. Ya, variabel desainnya bisa dalam bentuk R radius outer, radius inner, atau yang di sini bisa dari sisi radius dan tebal, gitu ya. Ya, kenapa begitu ya? Tergantung kalian yang melakukan optimasinya. Mau datanya seperti apa? Nah, kalau sudah, barulah nanti optimasi kita selesaikan dengan metode tadi. Kan ada 2 metode, ada metode direct, indirect. Nah, salah satu metode yang paling sederhana yang bisa dilakukan adalah optimasi secara grafis. Persamaan linear. Kalau nggak salah dulu saya belajarnya di matematika. Jadi si fungsi yang tadi, fungsi objektif, fungsi kendala, yang ini itu kita gambarkan dalam bentuk kurva. Ya, persis seperti tadi saya jelaskan optimasi. Jadi kita gambarkan dalam bentuk kurva. Jadi bikin sistem koordinatnya, gambarkan batas kendalanya, batasnya gitu ya. Jadi nanti dengan adanya batas, maka akan ada visible region gitu ya. Di daerah mana nilai R dan H-nya itu, R dan T-nya itu bisa kita mainkan. Terus gambarkan fungsi objektif, baru identifikasi solusi yang optimal. Di yang tahapan sebelumnya itu baru kita menyatakan permasalahannya dulu. Penyelesaiannya nanti banyak metodenya, salah satunya pakai metode grafikal. Ini contohnya ada 2 buah sepeda gitu ya. Diproduksi oleh perusahaan yang sama, 1 sepeda gunung, 1 sepeda balap. Produksi maksimum hanya bisa 2 sepeda gunung dan 3 sepeda balap. Untuk finishingnya hanya mampu 4 buah sepeda per hari. Dan keuntungannya untuk sepeda gunung sekian dan sepeda balap sekian. Maka berapa jumlah sepeda gunung dan sepeda balap yang perlu diproses biar profitnya, keuntungannya maksimal. Dinyatakan datanya dulu, jumlah sepeda gunung, dan seterusnya dalam bentuk matematika seperti apa. Jadi untuk sepeda gunung saya X1 ya, sepeda balap X2, sepeda gunungnya X1, sepeda balapnya X2, dituliskan fungsi objektifnya, fungsi kendalanya. Barulah kita gambarkan kurvanya. Kok kurvanya nggak keluar ya? Ini kurvanya mau keluar. Di
Misalnya ya, tadi kita punya koordinat, bikin koordinat dulu, ini X1, ini X2, ya. Gambarkan kondisi batasnya kan, tahapannya. Sini, bikin sistem koordinat, penggambaran batas kendala ketidaksamaan. Nah, ketidaksamaan, berarti yang ini ya. Nah, yang pakai lebih dari, kurang dari, pokoknya bukan sama dengan. X1-nya harus lebih kecil dari 2. Ini 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ini X1-nya itu harus di bawah 2. Gitu ya. Nah, jadi saya akan buat garis di sini adalah X1 sama dengan 2. Ini kan kurva X1 sama dengan 2. Nah, sehingga daerah yang dimaksud dengan visible region, nah, yang memungkinkan di mana dia akan memberikan nilai X1 dan X2 yang memungkinkan, maka daerahnya adalah sebelah sini, sebelah kiri. Karena tidak boleh lebih besar dari 2. Biasanya ini diarsir. Nah, jadi nilai X1 itu boleh 2, boleh 1, boleh 0. Boleh minus 0 nggak boleh. Karena di sini ada ya. Ya kalau mau untung jangan sampai minus. Nggak mungkin kan produksi sepeda minus. Nah, jadi ketika semakin banyak batasan, jadi kan di awal saya menggambarkan nggak pakai batasan X1 sama dengan 2 ya. Jadi si nilai X1 dan X2-nya itu sebenarnya bisa semua nilai yang ada di daerah koordinat ini. Tapi karena dibatasi, maka nilainya hanya ada di daerah sini saja sekarang untuk X1-nya. Begitupun untuk X2. X2-nya harus lebih kecil dari 3. 1, 2, 3. Sini. Gitu ya. Dan harus lebih besar dari 0. Sehingga sekarang visible region itu daerah yang memberikan nilai yang paling memungkinkan hanya ada di setengah sini. Semakin kecil. Jadi semakin banyak batasan biasanya dia akan semakin mempersempit nilai dari variabel desain yang akan kita buat. Di variabel desain ini nanti menentukan koordinatnya gitu ya. X1 dan X2. Kemudian gambarkan kurva 15X1 ditambah X2. Nah, ini kan sebenarnya dia tidak punya nilai konstanta gitu ya. Sehingga sebenarnya untuk fungsi objektif Z ini itu bisa bergeser. Oh, ini ada yang kelewat. Batasannya yang ini ya. X1 ditambah X2 harus kurang dari 4. Kurvanya gimana sih? Ada yang bisa menggambarkan nggak? Ini matematika harusnya ya. Jadi X1 ditambah X2 harus kurang dari 4. Maka X1 harus kurang dari 4 kurangi X2. Itu kan ya? Berapakah X1 kalau X2-nya 0? X1 kalau X2-nya 0 adalah 4. Itu kan ya? Jadi kalau X2-nya 0 ada di sini, maka nilainya 4. Di sini. Masukkan nilainya satu-satu gini deh. Kalau X, berapakah X1 kalau X2-nya 1? 2, gitu kan? Kalau X2-nya 1, maka di sini 2. Itu, maka tarik. Nah, saya sudah dapat fungsi dari X1 ditambah X2 kurang dari 4. Kurang dari 4 berarti nilainya harus yang ada di dalamnya. Yang ini. Sekarang semakin terbatas lagi, gitu ya.
Jadi semakin kecil lagi. Nah, sekarang tadi kelihatan yang asalnya kotak, sekarang berubah dipangkas lagi ya. Jadi hanya daerah sini saja yang memungkinkan untuk memberikan nilai X1 dan X2. Karena kita nggak boleh memberikan X1 dan X2-nya lebih dari nilai tertentu. Barulah kita gambarkan. Nah, jadi ini kita akan muncul dapat design space-nya. Ya, jadi dari menggambarkan setiap batasan, maka akan kita dapatkan visible region atau design space. Jadi dari sisi desainnya, mana yang memungkinkan variabel desainnya untuk diterapkan pada desainnya. Barulah kita gambarkan kurva fungsi objektif. Nah, ini fungsinya. Bagaimana menggambarkannya? 15 X1 ditambah 10 X2. Ini ya. Bagaimana menggambarkannya? Kalau yang ini kan ada konstantanya gitu ya. Ada yang tahu menggambarkannya gimana? Jadi kita bisa bantu dengan 0 gitu ya. Jadi kalau misalnya diganti dengan 0, di sini kan jadi 15 X1 sama dengan minus 10 X2. Jadi kalau X1 ganti lagi, X1 minus 10 per 15 X2. Jadi kalau X1-nya 1, X2-nya 0, X1-nya berapa? Dan seterusnya. Jadi kalau di sini kita masukkan misalnya X2-nya 0. X2-nya 0 di sini. X1-nya adalah 0 juga, Bu. 0 juga. Jadi pasti di sini. Gitu ya. Kasih lagi, satu lagi. Misalnya X2-nya 1. X2-nya 1 di sini. Gitu ya. X1-nya berapa? Minus 10 per 15. Kurang dari 1 gitu ya. Ini dia nilainya. Kira-kira di situ. Maka ini garisnya panjang. Ya. Ini adalah kurva dari ini kan. Karena tadi dibilangnya sama dengan 0. Padahal fungsi objektif sendiri kan belum ada nilainya berapa. Justru akan kita cari kira-kira berapa yang nanti diharapkannya memberikan nilai maksimal. Jadi garis dari 15 X1 ditambah 10 X2 ini bisa bergeser kanan kiri untuk mencari nilai yang paling optimum. Kalau kita mau bilangnya cari nilai maksimum, maksimum itu berarti nilai positif paling besar kan, berarti kita harus geser ke atas kanan sini. Kita geser, jadi nanti kalau digeser kan berpindah gitu ya, berpindah sampai nanti semakin jauh digeser dia akan bertemu di satu titik. Jadi ketika saya geser dia semakin ke atas, maka ketemulah satu titik terjauh. Inilah nilai maksimumnya. Gitu. Jadi untuk fungsi objektif ini yang nanti kita mainkan, kita geser-geser, sehingga dapatlah nilai maksimum atau minimumnya. Untuk kasus ini kita carinya maksimum, jadi kita gesernya ke kanan, gitu ya. Dengan nilainya nanti akan paling besar. Jadi di sini jelas ada perpotongan di sini. Berapa perpotongannya? Kalau digambarkan secara grafis, ya kelihatan titiknya berapa, gitu ya. Tapi kalau enggak secara matematika, ya kita harus cari perpotongan kurva dari ini dengan ini, gitu ya. Berapa? Ada yang mau ditanyakan dulu? Begitu gambarannya, ya. Ini kan kalau sudah 2/3 nggak masuk ya, harusnya
2 dengan 2 gitu, saya lupa jawabannya. Kurang lebih begitu. Jadi sebenarnya lebih ke teori saja dulu, karena memang harusnya waktunya lebih banyak lagi. Nah, ini kan sebenarnya kalau mata kuliah finite element itu karena cuma sekali di kurikulumnya, jadi teorinya dititipkan, praktikumnya dititipkan, optimasinya dititipkan. Jadi segala ingin dicapai dalam 2 SKS. Nah, begitu. Nah, di software itu bisa dilakukan. Jadi stop share dulu, stop screen dulu. Coba dulu cari tentang videonya. Tahu nih, bisa keluar nggak nih videonya? Videonya muncul nggak? Muncul, Bu. Muncul ya. Jadi ini kasus optimasi juga. Ya, ini batang cantilever lah istilahnya, sederhananya. Jadi ada sebuah batang, ya dibikin desain kayak apa ini, siku untuk ambalan gitu ya, siku untuk ambalan misalnya. Jadi buat segitiga, pengen dibikin lebih ringan. Gitu ya. Gimana caranya biar dia menjadi lebih ringan, tapi kekuatannya tetap. Di desain awal sudah ditentukan, ini 40, 25, 25. Ya. Kemudian mau dioptimasi. Ya, ini pakai SolidWorks. Ya, jadi nanti kita akan mencoba kira-kira ukurannya yang paling optimum seperti apa sehingga dia menjadi lebih ringan. Jadi dia nanti kita lakukan studi dulu ya, di sini simulasi initial study. Kita cek dulu kan rancangan yang kita buat itu masih aman nggak sih untuk bebannya. Nah, kenapa cantilever dibikinnya miring? Nah, ini sebenarnya dari sisi desainnya pun sudah dibikin optimum ya. Bisa aja kita bikinnya lurus gitu ya. Tapi kita tahu sendiri batang cantilever berarti kan di sini di fix gitu ya. Kemudian bebannya di atasnya, momen maksimumnya akan ada di sini. Sementara di sini 0. Ya kita bisa meminimalkan dimensinya. Nah, tapi kita ingin dapat nilai yang benar-benar paling optimum seperti apa. Jadi simulasikan. Nah, ini sini di fix. Sini kasih load-nya. Berapa load-nya. Create mesh, run. Ya, jadi ini setelah dilakukan, oh dia besar bebannya ini dalam Newton meter persegi sampai ke 9,48 kali 10 pangkat 7. Ya. Masih di bawah yield strength-nya. Yield strength-nya 62 dikali 10 pangkat 8. Optimasi, kemudian play. Ini lihat gradasinya, displacement-nya. Nah, kalau memang perlu dicek displacement-nya seperti apa. Kemudian belum masuk. Nah, dia tulis. Jadi dari desain awal, tadi dengan ukuran 40, 25, 25, saya dapat tegangannya sekiranya 70 sekian, ya kan? 9, sorry, 9. 948, di mana desain awal sendiri dengan ukuran tersebut masanya adalah 804,23. Nah, kalau kita bicaranya tadi optimasi rancangan, di manakah yang menjadi desain variabel? Ya kan, yang mau kita ubah-ubah apa dari sisi desain? Oh, ukurannya. Jadi yang dimaksud dengan desain variabelnya apa? Tadi ukuran 40-nya. Bisa nggak kita mainkan? Tadi 40, oh ini jarak sini ya. Ini 40, ini jarak ini 25, ini panjangnya 25. Boleh nggak sih ininya juga saya ubah? Panjang dari sini ke sini. Oh, nggak boleh.
misalnya. Kalau misalnya boleh ya boleh. Tapi kalau misalnya nggak boleh ya ini jangan dijadikan desain variabel. Ya. Ternyata kalau dari kasus yang ini, dia mainnya adalah lubang ini. Jadi dia sudah bikin segitiga dimiringkan gitu ya. Dimiringkan karena kita tahu kalau di sini kan relatif aman di ujung. Kursor saya muncul ya? Muncul? Muncul, Bu. Muncul ya. Di ujung itu kan relatif aman karena kalau cantilever beam tegangannya kan maksimum di sini. Jadi kita sudah mengurangi di sini. Ingin dicoba apakah bisa lebih optimum lagi enggak? Dia kasih lubang. Kasih lubang ukurannya tertentu. Di sini 25, jarak dari sini ke sini 25, jarak dari sini ke sini 40, panjangnya sendiri di sini 25. Ya. Intinya dia mainnya di lubang, seingat saya. Di running di awal dapatlah tadi masanya tertentu, tegangannya pun tertentu. Nah, sekian. Kemudian dioptimasi dibantu dengan software SolidWorks. Nah, jadi di sini itu nanti dari study di sini ada design study. Kalau initial study ya, jadi bikin create new design study. Design study nanti muncul seperti yang tadi. Variabelnya apa? Ketika kita bicara optimasi, manakah yang menjadi variabel desain? Manakah yang menjadi kendala atau batasannya, constraint-nya? Ya, fungsi objektif itu adalah goals-nya, tujuannya. Mana yang mau dimaksimumkan dan diminimumkan. Jadi kita harus tahu dulu 3 ini yang mana saja. Nanti software akan membantu mencari nilainya. Nilai dari variablesnya berapa. Ya, jadi dia lakukan. Masukkan modelnya ya, jadi kita bisa klik si ukuran yang sudah ada, diklik nanti mau apa yang nama D1, D12, D13 kita bisa ganti namanya atas bawah itu juga bisa, dia pakainya kode 11 12 13. Nanti value-nya dia ngambil dari sini, dari model. Jadi ini baru ngambil si datanya saja sehingga nanti bisa dipanggil si D1-nya itu. Oh, D1-nya itu range antara sekian sampai sekian. Dari mana membatasinya? Ya kalau dia terlalu kecil, lubangnya nanti posisinya terlalu mepet ke atas gitu kan ya, bolong. Jadi kita idealnya berapa sih dari ujung ke bawah? Siapa yang bisa menentukan? Ya perancang. Itu juga D12. Ya, dalam mes ini mau berapa? D13-nya mau berapa? 10, dan seterusnya. Batasannya apa? Ya, kalau tadi kita ingin dia tetap kuat, gitu ya, si tegangan hasil studi itu bisa kita masukkan. Jadi add sensor, nanti di sini masukkan namanya stresnya. Nah, hasil simulasi data. Mana gitu ya, simulasi data. Tegangannya kah? Displacement-nya mungkin ya, jadi tidak selalu tegangannya, tapi mungkin aja displacement-nya. Nah, jadi nanti dia masukkan dari yang tadi initial study, kan kita udah ngerunning initial study. Diambil harus berapa, jadi bisa dipilih ya more than, less than gitu, equal atau apa. Ya kalau tegangan kan kita nggak boleh lewat sehingga bilangnya less than 150 gitu ya, 150 Newton per millimeter per kuadrat ya. Nanti goalsnya apa? Oh, goalsnya tadi mau dibikin lebih ringan ya, makanya tadi diketik di Excel-nya tegangan awalnya berapa, massa awalnya berapa. Nah, nanti di running ya, di running. Jadi di sini kalau di SolidWorks dia bilang di sini processing skenario 1 of
15. Jadi dia nanti bikin beberapa skenario untuk mengubah-ubah variabel desain. Jadi nanti kan ada nilainya, dia akan coba-coba nilainya satu-satu dihitung. Ya, misalnya kan tadi D-nya D11 dari 10 sampai 25. Oh, dia masukkan dulu 10. Hitung masanya jadi berapa, tegangannya jadi berapa. Nah, jadi di sini. Jadi dia masukkan satu-satu, D1 dari 10, 25, 17,5, dan seterusnya. D2-nya. Jadi ada berapa solusi gitu ya dari nilai yang ada. Dia running. Terus iterasi 1, iterasi 2, iterasi 3. Nanti ada yang warnanya biasa gini ya. Warnanya enggak ada yang normal, warnanya ada yang merah. Kalau merah berarti ada kondisi batas yang tidak terpenuhi. Jadi kan kondisi batasnya tegangan ya. Nah, berarti di iterasi 2 nih contohnya. Jadi ketika dia 25, 10, 37,5, jadi dia 25 gini ya. 10, 37,5, jadi 10 itu jarak yang miringnya ke bawah. Ini dia sudah melewati batas tegangan izinnya. Tapi kalau misalnya dari sini 25, 25, dan 375 dia masih aman. Terus dia lakukan satu-satu iterasinya sampai 15. Nah, jadi di sini sebenarnya ada beberapa solusi. Iterasi 1, iterasi 5 itu masih memungkinkan. Sampai iterasi 15 dan akhirnya dia akan memberikan hasil iterasi yang dianggap paling optimal, di mana masanya paling ringan. Jadi dari awal tadi D11-nya 25, ternyata sekarang berubah menjadi 17,5. D12-nya itu masih tetap di 25, sementara D13-nya di 50. Berubah ya. Sehingga kemudian kalau dilihat tegangannya masih di bawah 150, sementara masanya itu 782, berkurang ya, berkurang di 50 gram. Tadi kan 80 sekian ya, 830-an. Jadi dianggap yang optimum itu segini gitu ya. Tapi kalau kita bicaranya optimum desain ya bentuknya udah begitu, variabelnya yang kita mainin. Kalau tadi dilihat tegangannya masih jauh ya, ini 9.000 masih jauh ya. Oke, itu yang optimasi perancangan. Jadi rancangannya sudah terdefinisi dulu gitu ya. Kita mainkan variabelnya. Sekarang itu ada yang topologi. Jadi sekarang dengan adanya optimasi topologi, dengan adanya 3D printing, ya tahu ya 3D printing, additive manufacturing, bentuk yang kompleks itu memungkinkan untuk dibuat. Kalau konvensional pengurangan kan ada keterbatasannya. Kalau kita nggak bisa bikin lubang di dalam bentukan gitu ya. Di lubang di dalam itu kan kalau pakai konvensional nggak mungkin dibuat. Tapi kalau pakai 3D printing itu memungkinkan untuk dibuat sehingga sekompleks apapun bendanya itu bisa kita wujudkan. Sekarang dengan adanya teknologi itu maka berkembanglah optimasi topologi. Apa itu optimasi topologi? Kalau topologi itu sebenarnya berkaitan dengan bentuk. Ini kasusnya masih sama. Kalau kita bicaranya desain perancangan, yang perancangan yang tadi ya, optimasi perancangan, ya bentuknya masih segitiga seperti itu. Paling kita definisikan, di kemiringannya yang mau dimainin atau dikasih lubang. Tapi kalau topologi, dia akan memberikan bentukannya. Jadi misalnya nanti bentuknya seperti ini. Bisa saja. Sehingga diharapkannya dia lebih kaku, ya, maximize stiffness to weight, jadi kaku. Kekakuan dibandingkan dengan beratnya itu menjadi semakin tinggi dengan
displacement-nya yang lebih kecil. Nah, ini mau dioptimasi. Pertama itu ya, dia lakukan optimasi topologi. Jadi sama dianalisa dulu, ya, dianalisa dulu kekuatannya. Ini langsung dikasih beban, dikasih tumpuan, kemudian didefinisikan dengan optimasi topologi. Nanti mau dibuatnya dengan apa? Ini masih pakai SolidWorks. Jadi kalau tadi pakainya untuk optimasi rancangan pakainya design study ya di sini namanya. Tapi kalau topologi namanya topologi study. Kalau yang install SolidWorks-nya di atas 2020 biasanya ada topologi. Kalau di bawah 2020 itu belum ada. Jadi memang ini termasuknya baru. Ya, dia simulasi. Nah, hasil simulasinya berbeda dengan tadi kan kita kalau yang tadi kita mendefinisikan bentukannya ya. Sehingga dia hanya bermain di variabel desain. Tapi kalau topologi maka dia akan memberikan seperti ini. Bentuknya yang asalnya tadi full dia ubah. Nah, jadi ternyata kita perlu berikan celah di sini gitu ya. Dikasih taper lebih miring, di sebelah sini lebih tipis. Nah, hasil datanya itu masih berupa point cloud. Jadi kan dia basisnya dari CAE ya. Kita tentukan tadi kondisi batas, ditumpu di sini, dikasih gaya, dia running. Hasil running kan biasanya keluar warna biru, merah, kuning, kayak gitu ya. Kalau yang biru kan relatif aman. Jadi dia melihat distribusi bebannya seperti apa, daerah yang aman dia kurangi. Ya, sehingga jadilah bentukan seperti ini. Dia karena datanya dari hasil CAE, kalau CAE kan kita bicaranya nodal ya, nggak pernah ada namanya surface. Jadi surface-nya itu emang dibangunnya dari nodal-nodal. Jadi dia point cloud nanti datanya, sehingga perlu dibangun. Jadi kalau diklik ini cuma bisa diklik titik gitu ya. Hasil datanya, jadi dari yang semulanya seperti ini, hasil dari optimasi topologinya itu kayak gini. Ya. Ini hanya bisa diklik. Kalau kalian pernah pakai 3D scanning, datanya kayak gitu. Jadi point cloud saja. Sehingga perlu dibangun ulang. Nanti dari data ini, barulah kita bangun ulang. Jadi nanti dibangun ulang, mempertimbangkan pembuatannya jadilah begini gitu ya. Radius dan seterusnya. Ini jadi desainnya. Di running lagi. Dapat tegangannya sekian. Sehingga dibandingkan nih dengan yang tadi, ini kasih yang lubang. Oh, ini dengan desain tadi, kasih lubang, ini caranya masih sama dengan yang tadi. Akhirnya di compare. Ya. Dari original design, parametrical optimize, jadi optimasi parametrik gitu ya. Kemudian sama topologi. Nah, masa awalnya di sini 117. Kalau pakai yang optimasi rancangan itu 70 gram, berkurang 40%. Tapi kalau pakai topologi kita bisa sampai 60%. Ya, tergantung kasusnya ya. Kasusnya di sini bisa nyampe 60%. Dimana kalau dari sisi tegangan sendiri di awal sini kan masih 8,5 psi. Kalau di sini udah 30.000 ya untuk yang optimasi rancangan. Sebenarnya topologi walaupun dia lebih ringan, tapi tegangannya sampai di 14 psi saja. Defleksinya ini dilihat yang topologi masih lebih kaku. Sehingga dari safety factor pun kalau yang topologi 5,7, tapi kalau untuk yang parametrik itu 2,6 saja. Ya. Jadi dia memberikan bukan hanya nilainya saja, kira-kira pendekatan dari bentukannya seperti apa. Itu untuk topologi optimisme. Saya belum pernah tahu kalau di ANSYS ada enggak ya, cuman
Setahu saya sekarang CAE semuanya udah ada ke optimasi juga. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Saya mau tanya, Bu. Sudah sore dan sudah mendung-mendung. Saya mau tanya, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tes, tes. Udah ya. Gak pada tidur kan? Aman, Bu, aman. Oke, jadi itu untuk materi optimasi. Nah, jadi buat saya sih pengantar saja. Jadi kalau memang kita bisa ada waktu, kita akan coba studi kasusnya dengan optimasinya juga ya. Kalau misalnya di ANSYS bisa, nanti kita coba minta untuk pakai optimasinya juga. Jadi studi kasusnya dioptimasi seperti apa. Nah, jadi Pak Akbarnya tadi memang menginfokan tidak bisa untuk bergabung. Nah, jadi saya mulai harapannya bisa bergabung di tengah-tengah, tapi ternyata enggak. Jadi nanti untuk praktisinya akan dilanjutkan di 2 minggu lagi ya. Ketemu teori 2 minggu lagi sama Pak Ahmadnya. Saya harap sih kalian ini juga bisa lebih aktif nanti di kelasnya. Seperti ini apa gitu. Ya, memang kalau orang praktisi mungkin gimana ya, dari industri bedanya dengan akademisi, pengalamannya mungkin jauh lebih banyak dibanding kita yang akademisi. Cuman dari sisi penyampaian, ya kalau saya melihat beberapa ya, kalau praktisinya memang alumni pengajar Poman ya biasanya nggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau misalnya yang memang bukan alumni pengajar Poman, butuh arahan juga dari kitanya untuk memberikan materi seperti apa, atau kaliannya sendiri kira-kira kalau memang menjelaskannya belum dapat gitu ya, tanya aja maksudnya seperti apa. Nah, memang untuk mengajar pun kan ada tekniknya sendiri ya. Kita juga dosen ada pelatihannya untuk mengajar itu sebenarnya gimana. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Suaranya kedengeran nggak, Bu? Tadi ada Siapa yang nanya? Maaf, tadi nggak kedengeran kayaknya. Ginan. Iya, Bu. Apa Ginan? Kalau generatif design itu sama kayak topologi itu, Bu, yang otomasi topologi. Ya, betul. Oh, udah itu Biasanya aja. dibilangnya generatif design juga, betul. Oke, Bu. Ada lagi? Jadi memang kalau mau masuk ke topologi, reverse, kalian yang belajar CAD, nggak tahu nih, nanti sampai surveying nggak CAD-nya untuk yang angkatan ini, ada belajar CAD surveying nggak? Belum kayaknya, Bu. CAD-nya apa aja sih yang kelas ini? Karena kebetulan semester ini saya baru minta ke teman-teman pengajar CAD untuk menyesuaikan lagi bahan kajian CAD-nya. Yang ketika ngajar di pengembangan dan inovasi produk, ketika mahasiswanya mau nge-scan nih data data produk, kan konturnya biasanya udah kompleks tuh. Ketika mau bangun lagi kan tidak punya, atau dulunya nggak sampai ke surfacing, akhirnya kesulitan untuk memodelkannya. Sementara kan data dari hasil reverse atau dari 3D scanning itu berupa poin. Ya, poin-poin itu kan nggak kayak sekarang kalian pakai CAD, nggak bisa diklik edge-nya, entity-nya tuh nggak ada edge, nggak ada surface gitu ya, nggak ada face. Jadi sehingga harus kita bangun lagi. Nah, kalau dari poin itu pakai software
Geomagic, ya itu bisa kita ambil si konturnya, bidangnya, dan seterusnya. Kalian praktek pakai 3D scanning? Ada nggak praktek pakai 3D scanning? Di pengukurannya pakai 3D scanning nggak? Atau CMM aja? CMM aja, Bu. CMM aja, jadi belum pernah pakai 3D scanning. Praktek yang ini Baru, nggak? baru dikenalin aja waktu itu, Bu. Di mata kuliah apa? Di praktek meteorologi, Bu. Oh, meteorologi. Tapi belum pernah sampai lihat data hasil scanningnya kayak gimana ya? Iya, Bu. Memang datanya point cloud, nanti ada namanya software Geomagic atau bawaan Metrascan kita tuh PX element, masalahnya konturnya kayak bidang itu bisa diambil. Jadi dia dari poin yang ada kan kita klik bisa kita bangun bidang dari poin-poin yang ada, bidangnya seperti apa. Kemudian yang mau sumbu bisa kita klik poin-poin sekitar silindernya, bisa dibikin sumbunya. Barulah kita bikin bangun bentukan lagi dari awal. Nah, untuk ngebangunnya itu biasanya pakainya banyaknya di surfacing kalau bendanya kompleks. Kalau saya sendiri ke surfacing nggak banyak pengalaman ya, tahu hanya sekedar tahu aja ada fitur ini, ada fitur ini. Tapi kalau ke implementasinya saya nggak banyak. Kalau yang surfacingnya jago ya yang di bawah yang terkenal teh Pak Uli ya. Pak Uli surfacingnya bagus. Kalau dosennya ada Pak Ade, karena emang Pak Ade expert banget di CAD-nya gitu. Jadi kalau DEC ini harusnya ke surfacingnya lebih banyak. Jadi kemarin memang baru dikaji lagi untuk bahan kajian CAD-nya. Jadi sekarang yang tingkat berapa itu? Tingkat 2 ya, semester 3 itu CAD-nya udah dimasukin ke surfacing. Jadi nanti ketemu ke mata kuliah pengembangan dan inovasi produknya enak gitu. Jadi nanti pun sama yang hasil dari optimasi topologi tadi poin ya, poin-poinnya itulah yang kita dekati nanti bentukannya kita bangun. Barulah jadi produk. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup, Bu. Cukup ya. Jadi itu hanya sekedar teori. Kalau kalian yang mau ngulik-ngulik sendiri, mangga. Karena di YouTube pun tutorialnya sekarang sudah banyak. Ya, begitupun dengan surfacing. Kalau mau belajar karena saya dulu CAD surfacingnya kurang. Di YouTube sudah banyak. Dan memang kalau untuk surfacing itu Creo-nya paling mudah, paling powerful itu pakai Creo. Makanya DEC masih mempertahankan sampai sekarang belajar CAD-nya pakai Creo dibanding yang DEB. Yang DEB lebih cocok pakai SolidWorks gitu ya. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, jadi mungkin saya mohon maaf dulu. Kita tidak sesuai dengan agenda ya, karena harusnya tadi praktisinya masuk. Jadi mungkin nanti harus dikonfirmasi memang untuk praktisinya seperti apa jadwalnya. Mungkin praktisinya masih mengira kampus kita jadwalnya bisa dirubah-rubah gitu dengan mudah gitu. Karena kan kita sudah sistem blok. Walaupun saya sudah jelaskan, tapi mungkin karena latarnya bukan di vokasi, jadi belum paham seperti itu. Oke, kalau gitu kita ucapkan alhamdulillah dulu bersama-sama. Sekian dari saya ucapkan terima kasih ke semuanya yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri ya. Kasih.